Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan analisis komparatif, analisis tren, dan juga analisis common size. Agar saudara dapat mengikuti video ini dengan baik, silakan download dulu untuk materi yang sudah saya upload di virtual class. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke materinya. Untuk yang pertama yang akan saya bahas itu adalah analisis komparatif. Nah, analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen pada laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, beberapa periode yang berurutan yang dimaksud ini adalah memang dalam waktu yang berbeda. Nah, tujuannya ya untuk melakukan analisis komparatif itu untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Ya, jadi kita ingin mengetahui ya gambaran tentang arahnya bagaimana, kemudian kecenderungannya bagaimana terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada setiap elemen di laporan keuangan. Nah, informasi hasil analisis komparatif ini itu akan bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, dalam analisis komparatif di sini penekanannya itu adalah ya membandingkan atau perbandingan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, yang dimaksud di sini perbandingan antar elemen ini dalam laporan keuangan itu adalah misalnya membandingkan laporan posisi keuangan itu dengan laporan posisi keuangan. Jadi, jangan membandingkan antara laporan posisi keuangan dengan laporan perubahan ekuitas misalnya atau laporan laba rugi. Nah, itu tidak bisa. Maka yang dimaksud di sini maka disebut elemen yang sama itu adalah laporan posisi keuangan dengan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dengan laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, pada periode yang berurutan ini dimaksud di mana ya? Misalnya untuk perbandingan itu ingin membandingkan elemen kas ya tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi periodenya berurutan yaitu elemen kas di tahun 2018 dan juga elemen kas di tahun 2019. Sama-sama elemennya kas tetapi pada periode yang berurutan yaitu dari tahun 2018 sampai 2019 atau misalnya 2019 dengan 2020 seperti itu, tetapi untuk elemen yang sama kas. Misalnya juga ingin membandingkan antara piutang dagang gitu ya, juga bisa. Nanti piutang dagang di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi analisis komparatif ini itu membandingkan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam melakukan analisis komparatif, ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah year-to-year change analysis, kemudian yang kedua itu adalah index number trend series analysis, ya, atau nanti kita sebut sebagai year-to-year dan trend, gitu ya, analisis trend, gitu. Nah, pada pendekatan yang akan dibahas pertama ini itu adalah pendekatan year to year dulu. Ya, jadi untuk analisis komparatif yang akan saya bahas pertama ini adalah year to year. Di mana dalam pendekatan year to year ini, perbandingan ini dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif ya persentase dari tahun ke tahun pada setiap elemen keuangan ya. Nah, nanti saudara akan menghitung perubahan absolut dan juga perubahan relatif. Apa itu perubahan absolut atau perubahan relatif? Perubahan absolut itu adalah perubahan yang diperlukan atau diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Jadi perubahannya itu memang mutlak gitu ya, absolut. Kemudian untuk perubahan relatif itu adalah
diperlukan untuk menentukan berarti atau tidaknya atau signifikansi dari setiap perubahan yang terjadi. Sebagai contoh gini, misalnya ada seseorang itu kehilangan uang ya atau dirampok gitu ya, uang 50 juta. Nah, eh, saya di sini ada 2 orang, misalnya yang dirampok itu ada 2 orang. Yang satu itu adalah seseorang yang mampu, lalu yang kedua itu seseorang yang tidak mampu. Nah, akan kita lihat untuk perubahan relatif itu seperti apa. Ya, kalau perubahan relatif bagi seseorang yang mampu, mungkin uang 50 juta itu tidak signifikan gitu ya. Jadi uang 50 juta itu tidak signifikan. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya kehilangan uang 50 juta itu merupakan sesuatu yang signifikan. Maka itu disebut perubahan relatif. Ya, jadi relatif tergantung dari tingkat signifikansi dari setiap objeknya. Lalu yang kedua adalah absolut. Nah, kalau absolut itu berarti apa? Berarti kehilangannya tadi apa? Yaitu adalah 50 juta. Sama-sama keluar 50 juta atau dirampok uang 50 juta. Itu adalah absolut, pasti 50 juta keluar. Gitu ya. Tetapi bagi seseorang yang mampu dan tidak mampu ya, untuk perubahan relatifnya ini itu adalah untuk yang mampu itu merasa ini bukan suatu yang signifikan gitu ya. Tetapi kalau untuk yang tidak mampu itu akan mengatakan ini sangat signifikan. Jadi ini relatif tergantung dari objek masing-masing. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, fokus untuk year-to-year change analysis ini adalah besarnya perubahan yang terjadi beserta penyebab-penyebabnya. Ya, jadi nanti kita akan melihat ya berapa besaran perubahannya serta apa saja yang menjadi penyebab dari perubahan pada setiap elemen. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap elemen-elemen neraca. Yang pertama itu adalah laba bersih ya dan pembagian dividen, kemudian penarikan dan pelunasan utang jangka panjang, kemudian penerbitan dan penarikan kembali saham, lalu perubahan modal kerja, yang terakhir adalah perubahan bentuk aktiva. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen neraca. Selanjutnya, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada laporan laba rugi. Ya, yang pertama adalah adanya perubahan volume penjualan, kemudian HPP, biaya operasi, pendapatan dan biaya di luar operasi, pendapatan dan biaya luar biasa, ya, kemudian dan juga perubahan pajak penghasilan. Nah, ini faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan adanya perubahan pada elemen neraca dan juga nanti laporan laba rugi. Nah, untuk analisis year to year itu biasanya memang digunakan untuk tahun yang diamati itu rata-rata 2 tahun saja. Jadi misalnya nanti tahun 2019 dengan tahun 2020, yaitu biasanya nanti akan menggunakan analisis year to year. Ya. Nah, tetapi kalau nanti lebih dari 2 tahun pakai apa? Berarti nanti kita akan menggunakan analisis tren. Nah, nanti akan kita bahas juga di selanjutnya setelah kita membahas year to year. Kita akan masuk ke dalam contoh analisis komparatif ya, khususnya untuk pendekatan year to year. Nah, untuk contoh ini itu sumbernya sama dari handout yang sudah saya berikan. Hanya saja saya pindah ke dalam Excel supaya saya lebih mudah untuk menyampaikan kepada saudara. Ya, tidak perlu bolak-balik slide-nya. Jadi, sudah saya masukkan ke dalam Excel-nya. Oke, nah di dalam contoh itu ada laporan posisi keuangan. Kemudian di dalam laporan posisi keuangan tersebut ya karena ini kita analisis year to year, maka di sini ada informasi tahun pertama dan tahun kedua. Ya, jadi tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, untuk perhitungan analisis komparatif ini, kita akan menghitung perubahan absolut
dan juga perubahan relatif untuk masing-masing elemen pada laporan posisi keuangan. Yang pertama akan saya jelaskan dulu untuk perubahan absolut. Perubahan absolut ini berarti kita mencari dari perubahan di tahun kedua dikurangi dengan tahun pertama. Berarti dari tahun 2018 kita kurangkan dengan tahun 2017. Tahun 2018 ini nilainya 2.400, kemudian 2017 itu nilainya 2.600. Berarti di tahun 2018 ini mengalami penurunan. Maka untuk perubahan absolutnya itu adalah minus 200. Ya, selanjutnya kita akan menghitung perubahan relatifnya. Nah, perubahan relatif ini ya itu adalah perubahan absolut ya dibagi dengan tahun 2017 atau tahun pertamanya. Ya, berarti minus 200 dibagi 2.600, maka ketemu minus 7,69%. Ya, karena ini kita lihat di tahun 2018 itu mengalami penurunan, maka perubahan relatifnya pun dalam bentuk minus. Ya. Nah, kemudian di elemen yang kedua, contohnya ini adalah piutang dagang sama. Di tahun 2018 ini mengalami penurunan, ya. Maka untuk perubahan absolutnya ini adalah minus 400, ya. Kemudian untuk perubahan relatif itu kita cari dari perubahan absolut dibagi dengan tahun pertama. Ya, 2.400 minus 400 dibagi 2.400 dikali 100, maka ketemu 16,67%. Ya, dan seterusnya. Cara untuk mencari perubahan relatif itu adalah demikian. Untuk perubahan absolut ini adalah perubahan dari tahun kedua kita kurangkan dengan tahun pertama. Apakah nanti ada kenaikan atau malah penurunan. Nah, kemudian untuk di tahun 2000, untuk di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi ini untuk perubahan absolut dan juga perubahan relatif ini caranya kurang lebih sama. Ya, kita lihat di tahun 2017 dengan 2018 ya, maka 2018 dikurangkan 2017 selisihnya adalah 10.000. Nah, 10.000 ini kita lihat apakah kenaikan atau penurunan. Ternyata ini adalah kenaikan. Maka untuk perubahan absolutnya itu dalam bentuk positif. Lalu untuk perubahan relatif itu adalah ya dari perubahan absolut kita kalikan dengan tahun 2017 atau tahun pertamanya. Maka 10.000 dibagi 30.000 dikali 100 ketemu 33,33%. Untuk HPP juga sama ya, walaupun ini dalam bentuk minus ya, minus 12.000 minus 10.000, hanya saja di tahun 2018 ini ada kenaikan ya, kenaikan untuk HPP, maka perubahan absolutnya ini dalam bentuk positif ya. Kemudian perubahan relatif ini kita cari dengan cara perubahan absolut dibagi dengan tahun 2017 ya, maka ketemunya adalah 20% dan seterusnya. Caranya sama. Nah, setelah saudara nanti menghitung perubahan absolut dan juga perubahan relatif, maka saudara akan buat contoh kesimpulan atau buat kesimpulannya. Ya, yang pertama akan saya coba sampaikan untuk kesimpulan di sisi laporan posisi keuangan. Ya, dari sisi neraca di tahun 2018, aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25%. Ini nilainya dari mana? Kita lihat di perubahan relatifnya. Ya, nilainya secara total setelah nanti saudara hitung itu adalah 25%. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan baik dari aktiva lancar maupun aktiva tetap. Nah, aktiva lancar dan aktiva tetap yang naik, yang di bagian mana? Kita lihat di masing-masing perubahan. Nah, untuk
aktiva lancar yang mengalami kenaikan itu ada di persediaan, ya. Lalu untuk aktiva tetap yang mengalami kenaikan itu ada di tanah dan juga mesin. Ya, ini ada kenaikan, maka saya beri tanda warna hijau. Nah, kemudian hal itu mengindikasikan bahwa di tahun 2018 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Nah, nanti kita lihat apakah peningkatan penjualan ini bisa terlihat di dalam laporan laba rugi. Nah, kita lihat di laporan laba rugi itu untuk penjualan telah mengalami kenaikan. Maka dengan adanya perluasan usaha, dengan meningkatkan aktiva lancar dan juga aktiva tetapnya, perusahaan telah berhasil meningkatkan penjualan. Ya. Kemudian dari sisi neraca juga di tahun 2018, utang khususnya untuk jangka panjang dan juga modal perusahaan ini mengalami kenaikan dengan jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva, yaitu 25%. Nah, ini kita lihat untuk utang jangka panjang ini mengalami kenaikan sebesar 33,33%. Kemudian untuk laba ditahan ya, laba ditahan ini ada kenaikan sebesar 4.600 ya. Nah, hal ini disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perusahaannya. Nah, kenapa bisa disampaikan demikian? Dalam perusahaan itu memperoleh aktiva, ya baik itu aktiva tetap ataupun aktiva lancar, itu didanai dengan utang jangka panjang. Maka apabila perusahaan ini mengalami kenaikan di dalam total aktiva, kita juga harus melihat apakah ada kenaikan di total pasifanya. Ya, kalau ini ada mengalami kenaikan, maka berarti dalam perusahaan itu melakukan perluasan usahanya, ya, dia didanai oleh utang jangka panjang ataupun dari modalnya. Oke, ini contoh kesimpulan yang nanti akan saudara buat saat saudara menulis paper. Tapi kalau menulis paper ya, simpelnya kalau untuk saat ini dekat ini nanti saat saudara ujian, itu saudara harus membuat kesimpulan itu dengan cara secara umum dulu, kemudian saudara lihat secara umum ke khusus gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan untuk peningkatan secara umum itu 25%, tapi kita lihat peningkatan 25% itu disebabkan oleh peningkatan apa saja. Maka dari umum ke khusus ya. Lalu kita lihat di laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi di tahun 2018 penjualan dan laba ini mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33,33% dan 42%. Nah, ini kita lihat ini di penjualan mengalami peningkatan 33,33, kemudian di bagian laba itu 42%. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat memanfaatkan perluasan usahanya ya dalam meningkatkan penjualan. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan perluasan usaha sehingga bisa meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan labanya. Nah, kita lihat juga bahwa dalam laporan laba rugi nampak akibat dari adanya perluasan usaha di sini meningkatkan efisiensi dari produksinya. Ya, hal itu tercermin dari peningkatan HPP. Ya, di sini HPP itu walaupun ya mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu tidak cukup tinggi, ya sehingga bisa dikatakan dia efisien dalam melakukan kegiatan produksinya. Ya, nah ini untuk peningkatan HPP ini diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil ya daripada peningkatan penjualannya. Jadi dibandingkan
dengan penjualannya HPP ini jauh lebih rendah dibandingkan penjualan. Ini berarti perusahaan itu melakukan kegiatan produksinya itu jauh lebih efisien sehingga bisa meningkatkan penjualannya jauh di atas cost yang dia keluarkan, ya. Kemudian peningkatan laba, sehingga ini juga menyebabkan peningkatan laba sebesar 42%, ya, jauh lebih tinggi juga dibandingkan dengan penjualan. Ya, jadi kita harus bisa mengkaji lagi ya terkait dengan nilai-nilai yang ada di laporan laba rugi. Ya, kalau misalnya walaupun sama-sama naik, kita lihat kenaikannya ini dibandingkan dengan penjualan dan juga labanya ya untuk beban itu apakah jauh lebih tinggi ataupun lebih rendah ya. Nah, kalau misalnya beban ini eh, sama-sama naik tetapi masih di bawah penjualan ataupun labanya, berarti perusahaan ini masih bisa dikatakan cukup efisien dalam melakukan kegiatan usahanya. Oke, nah dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan di tahun 2018 untuk melakukan perluasan usaha nampaknya cukup tepat, ya, karena perusahaan ini bisa memanfaatkan kegiatannya untuk bisa memperoleh laba yang cukup tinggi. Nah, walaupun perusahaan ini sudah baik dalam melakukan kegiatannya, tetapi kegiatan perluasan usaha ini menimbulkan kewajiban yang nanti harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, kenapa? Karena dalam kegiatan perluasan usaha ini didanai dengan tambahan utang jangka panjang dan juga modal. Maka di masa yang akan datang perusahaan harus bisa lebih efektif dan juga lebih efisien dalam kegiatan operasinya. Nah, kenapa? Karena di masa yang akan datang, perusahaan ini akan mendapatkan beban keuangan yang jauh lebih tinggi karena harus membayar bunga dan juga dividen yang harus ditanggung di masa yang akan datang. Nah, ini adalah contoh kesimpulan yang nanti bisa saudara gunakan ketika saudara melakukan analisis year to year. Ya, silakan kalau misalnya nanti mau digali lagi juga boleh. Ya, ini hanya contoh simpel saja, sehingga nanti kalau saudara di dalam kasus, ya, di dalam soal, saudara bisa dicoba untuk menerapkan kesimpulan dengan cara seperti ini. Oke, untuk analisis year to year, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, analisis selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah pendekatan dengan Index Number Trend Series Analysis atau mungkin nanti yang saudara akan familiar dengar itu adalah analisis tren. Nah, dalam pendekatan analisis tren ini itu perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan relatif pada setiap elemen laporan keuangan selama beberapa tahun berdasarkan tahun dasar tertentu. Nah, di sini untuk pendekatan analisis tren ini ya itu nanti kita akan melakukan analisis pada beberapa tahun ya. Kalau di year to year itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun ya. Jadi untuk perusahaan yang laporan keuangannya kita analisis itu 2 tahun. Kalau untuk analisis tren ini lebih dari 2 tahun. Nah, lalu ada dasarnya yaitu adalah tahun dasar tertentu. Nah, untuk tahun dasar tertentu itu biasanya nanti akan ditentukan yaitu adalah tahun paling awal pada serangkaian periode laporan keuangan yang dianalisis. Contoh misalnya saudara akan melakukan analisis di tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Berarti untuk tahun dasar normalnya, biasanya itu akan ditentukan di tahun yang paling awal, yaitu berarti di tahun 2016. Nah, tapi untuk pertimbangan sebenarnya dalam pertimbangan utama dalam menentukan tahun dasar itu adalah memang pada periode laporan keuangan yang menunjukkan kondisi paling normal, ya.
Jadi kalau misalnya nanti pada kurun waktu yang saudara analisis ya laporan keuangan tersebut itu ya misalnya tahun 2016 itu adalah memang itu adalah tahun yang apa namanya kondisinya itu adalah kondisi yang krisis misalnya, itu saudara harus pertimbangkan kembali dalam menentukan tahun dasarnya. Kenapa? Karena apabila saat saudara melakukan analisis dan tahun 2016 tersebut terjadi krisis, berarti kondisi pada tahun tersebut itu terjadi abnormal, gitu ya. Kondisi perekonomian itu sedang pada kondisi yang kurang baik. Sehingga kalau dijadikan patokan sebagai tahun dasar itu akan menjadi kurang baik, ya. Maka tahun dasar itu adalah memang periode laporan keuangan yang menunjukkan kondisi yang paling normal, ya. Oke, selanjutnya analisis tren ini merupakan metode analisis komparatif yang lebih tepat untuk digunakan apabila periode laporan keuangan yang dianalisis itu lebih dari 2 tahun. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau untuk laporan keuangan yang saudara nanti akan analisis itu hanya 2 tahun, mungkin akan tepat jika menggunakan year to year. Tetapi kalau misalnya itu laporan keuangan yang dianalisis itu lebih dari 2 tahun, itu akan lebih tepat apabila menggunakan analisis tren. Nah, informasi dari hasil analisis tren ini dapat memberikan gambaran yang jauh lebih baik daripada analisis year to year tentang arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen di laporan keuangan pada masa yang akan datang. Nah, fokus untuk pada analisis tren itu adalah arah dan tendensi dari perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, untuk contoh itu akan saya jelaskan ya di Excel. Ya. Kita akan lihat di Excel-nya. Saya akan lanjutkan untuk contoh pada analisis tren. Untuk analisis tren ini contohnya sama dengan yang ada di handout, cuman saya pindah ke dalam Excel. Nah, untuk analisis tren ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan menentukan tahun dasar. Nah, biasanya di dalam perhitungan analisis tren ini, tahun dasar itu adalah tahun yang paling awal ya pada laporan keuangan yang akan kita analisis. Berarti kalau di kasus ini untuk tahun awal itu adalah tahun 2014. Tetapi balik ke konsep bahwa untuk penentuan tahun dasar itu adalah tahun di mana kondisi perekonomian pada perusahaan tersebut itu yang paling normal ya atau yang paling baik. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam kasus ini, kalau misalnya di tahun 2017 itu katakanlah dia yang paling normal, maka ini bisa dijadikan sebagai tahun dasar. Ya, jadi tidak harus ya bahwa yang namanya tahun dasar itu adalah tahun yang paling awal. Tetapi kalau misalnya ada informasi bahwa memang ternyata kondisi dari kalau di sini 5 tahun ya, 5 tahun ini yang paling baik itu adalah kondisi tersebut, maka bisa dijadikan sebagai tahun dasar. Nah, ini selain itu perbedaannya juga dengan year to year ya. Kalau year to year itu sebelumnya itu yang kita analisis itu hanya sebatas di 2 tahun saja. Jadi kalau untuk analisis tren ini bisa lebih dari 2 tahun. Maka kalau saudara itu akan melakukan analisis pada laporan keuangan dan memang lebih dari lebih dari 2 tahun, maka akan lebih tepat jika menggunakan analisis tren. Oke, di dalam kasus ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tahun dasar yang digunakan itu adalah tahun 2014. Maka ini saya beri warna kuning ya karena ini adalah sebagai tahun dasar. Maka tahun dasar ini ya berarti nilainya semua itu adalah 100%. Oke, kita akan menghitung ya bagaimana kita akan menghitung di tahun 2015 sampai dengan 2018 gitu ya.
Untuk 2014 sendiri karena dia merupakan tahun dasar ya, maka pembandingnya itu adalah di tahunnya dia sendiri. Maka di sini 400 dibagi 400 dikali 100%. Nah, untuk di tahun 2015 itu adalah ya dari 350 dikalikan dibagi dengan 400 dikali 100%. Maka ketemu 87.500. Lalu tahun 2016 bagaimana? Maka dilihat di tahun 2016 berarti 300 dibagi dengan 400 dikali dengan 100% dan seterusnya. Ya, cara menghitungnya demikian. Maka penting sekali di awal saudara menentukan di mana tahun dasarnya. Oke, kemudian yang selanjutnya pada laba rugi, ya. Pada laba rugi juga sama, untuk tahun dasar itu adalah tahun yang paling awal, maka cara untuk menghitung, ini contohnya di tahun 2016 untuk elemen harga pokok penjualan, itu dari ya 650 dibagi dengan 500 dikali 100%, maka ketemu 130%. Cara menghitungnya demikian. Ya, maka penting sekali tadi saya sampaikan menentukan kapan tahun dasarnya. Oke, setelah saudara selesai melakukan perhitungan, ya baik itu di laporan posisi keuangan ataupun di laporan laba rugi, maka setelah itu saudara bisa melakukan kesimpulan, membuat kesimpulan. Yang pertama, ya, yang akan kita bahas kesimpulan itu adalah di sisi neraca. Nah, pada sisi neraca ini selama 5 tahun terakhir aktiva ya itu mengalami peningkatan. Jadi di 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan. Mari kita lihat di data sumbernya. Ini total aktiva itu dari 1.800 sampai dengan 2.462. Ya, ini berarti uh, secara absolut juga naik ya. Kemudian kalau kita lihat secara relatifnya, persentasenya itu juga naik. Maka untuk secara keseluruhan di dalam neraca, baik itu di sisi aktiva dia mengalami kenaikan. Setelah itu kita lihat di bagian mana ya aktiva ini mengalami kenaikan. Nah, untuk kenaikan aktiva tetap kita lihat ya, ini yang tadi total aktiva, kan aktiva tetap ini juga mengalami kenaikan ya. Berarti disebabkan karena perusahaan itu melakukan ekspansi untuk mendukung usaha dalam meningkatkan penjualannya. Nah, di sini kenaikan aktiva lancar itu juga disebabkan oleh naiknya piutang dagang. Nah, kalau kita lihat di dalam aktiva tetap ini juga mengalami kenaikan. Berarti selama 5 tahun ini ya, perusahaan ini selalu ini di tahun 2016-17 ini tidak ada kenaikan, tetapi kenaikan yang cukup signifikan itu ada di tahun ya 2015 ke 2016. Ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena kemungkinan ya pasti kalau kita lihat lagi secara mendetil di perusahaan tersebut itu melakukan ekspansi. Ya, dia melakukan perluasan usaha. Hanya saja di dalam kasus ini kita tidak diperlihatkan ya aktiva tetap yang mana yang mengalami kenaikan. Kemudian kenaikan aktiva lancar yang utama itu disebabkan oleh peningkatan piutang. Kita lihat di bagian piutang dagang ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Dari tahun awal itu 100 ya, kemudian kenaikannya bisa sampai 3 kali lipat lebih ya, hampir 3,5 lebih. Nah, berarti di sini ya usaha perusahaan itu dalam meningkatkan penjualan itu dilakukan dengan cara kredit. Berarti perusahaan itu tidak memandang ya bahwa penjualan itu harus dalam bentuk tunai atau kredit, tetapi dia lebih banyak melakukan penjualan dalam bentuk kredit. Sayangnya ini ada sisi buruknya, walaupun memang dari segi penjualan itu akan meningkat, tetapi kalau penjualan kredit itu jauh lebih banyak,
berarti perusahaan ini tidak memiliki aset yang liquid gitu ya. Nah, maka di sini kemungkinan itu bisa nanti gagal dalam mengumpulkan pelunasan piutang. Karena yang namanya piutang itu pasti nanti akan ada yang namanya piutang tidak dibayar atau piutang tidak tertagih gitu ya. Nah, hal ini nampak dari terjadinya penurunan kas selama 5 tahun terakhir. Kita lihat di tahun 2014 sampai 2018, kas perusahaan itu mengalami penurunan yang cukup lumayan, ya. Sehingga di sini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya perusahaan ini ya cukup gagal dalam melakukan pengumpulan kembali atau pelunasan piutangnya. Jadi masih banyak piutang yang masih beredar. Lalu yang selanjutnya, di sisi laba rugi, itu selama 5 tahun terakhir, perusahaan itu berhasil meningkatkan penjualan, ya, sesuai dengan uh, informasi yang ada di neraca bahwa piutang dagang dia juga naik. Nah, piutang dagang dia naik ini karena memang ada penjualan yang cukup tinggi, tetapi dalam bentuk penjualan kredit. Ya. Nah, di sini kita lihat di tahun 2014 ya, itu dari 1000, kemudian 2018 1400. Kalau kita lihat di persentase, naiknya cukup lumayan ya, 45% ya. Nah, di sini juga bisa dilihat labanya juga meningkat ya. Namun, peningkatan atau pertumbuhan yang terjadi pada laba ternyata lebih kecil daripada peningkatan pertumbuhan penjualan. Kita lihat, kenaikan pada penjualan itu nilainya itu adalah 45%. Ya. Jadi naiknya itu 45%. Kemudian laba setelah pajak ini naiknya itu hanya 32% dari tahun pertama sampai tahun terakhir ya. Total kenaikan itu 32%. Sehingga kalau dikalkulasi nilai dari kenaikan penjualan ini jauh lebih tinggi daripada laba setelah pajaknya. Nah, hal ini disebabkan karena usaha untuk meningkatkan penjualan tersebut, ya, perusahaan itu harus juga meningkatkan biaya operasi. Khususnya kita lihat di biaya pemasaran. Kalau saudara perhatikan di biaya pemasaran ini nilainya cukup tinggi, ya, dibandingkan dengan biaya yang lain, ya. Karena apa? Karena kegiatan operasional perusahaan ini cukup tinggi, sehingga menyebabkan laba yang dihasilkan itu walaupun meningkat tetapi kenaikannya itu tidak melebihi penjualannya. Ya, berarti usaha dari perusahaan tersebut dalam meningkatkan penjualan selama 5 tahun terakhir ini belum sepenuhnya berhasil, ya, dalam usaha meningkatkan laba. Seperti yang contoh di year to year, ya, kalau bisa kenaikan laba ini itu bisa jauh lebih tinggi ya daripada penjualan. Dan walaupun beban itu juga meningkat ya, tetapi kenaikannya itu tidak melebihi dari penjualan. Ya, karena apa? Kalau misalnya biayanya lebih tinggi daripada penjualannya, berarti perusahaan itu kurang efisien dan efektif dalam mengelola biayanya. Walaupun ya penjualannya naik, tetapi biayanya juga naik. Berarti benefit and cost-nya masih kurang, ya. Sehingga ini perlu dikelola kembali, ya. Berarti keputusan perusahaan dalam melakukan ekspansi untuk mendukung usaha peningkatan penjualan dalam menghasilkan laba dan kas selama 5 tahun ini belum dikatakan berhasil, ya masih dalam kategori kurang. Nah, dengan demikian, di masa yang akan datang, perusahaan itu perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan dalam penjualan kredit, ya, serta mengefektifkan kembali proses penagihan piutangnya, karena kita lihat di piutang dagang ini, ya, piutang yang beredar ini cukup besar, maka perusahaan ini akan lebih baik apabila mengelola proses penagihan piutangnya, ya. Nah, selanjutnya sehingga bisa lebih mengefektifkan kembali ya untuk pemanfaatan aktiva dari hasil-hasil perluasan usahanya
sehingga bisa meningkatkan penjualan, laba, dan kasnya. Karena kita tahu di 5 tahun terakhir ini, baik itu penjualan, laba, walaupun naik, tetapi kasnya ini yang cukup merosot, ya, cukup menurun. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti inilah yang nanti harus saudara pelajari dan kaji lebih jauh. Nah, maka triggernya dalam melakukan membuat kesimpulan, buatlah kesimpulan secara menyeluruh dulu, ya, menyeluruh secara umum, kemudian baru ke khusus, ya, baru dilihat poin detailnya. Apa sih yang menyebabkan penjualan itu naik? Apa sih yang menyebabkan bebannya itu terlalu tinggi? Nah, itu bisa kalian lihat di hasil dari analisis trennya. Oke, sampai dengan tahap ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Analisis yang selanjutnya itu adalah analisis Kamen Size. Nah, analisis Kamen Size itu adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen pada laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Jadi di sini adalah perbandingan suatu elemen tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Nah, tujuan analisis Kamen Size itu adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Lalu yang kedua adalah struktur modal dan pendanaan. Lalu yang terakhir adalah distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Nah, selanjutnya informasi dari hasil analisis itu bermanfaat untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan baik itu dari nanti operasi, investasi, dan juga pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, di sini dalam melakukan analisis Kamen Size ini nanti akan menghitung persentase per komponen setiap elemen laporan keuangan. Nah, rumusnya bagaimana? Yang pertama itu adalah untuk elemen-elemen aktiva itu nanti dihitung dengan cara elemen yang bersangkutan dibagi dengan total aktiva. Lalu yang kedua elemen pasiva itu adalah nanti elemen yang bersangkutan dibagi dengan total pasiva. Kemudian elemen pada laba rugi, ya, nanti elemen-elemen yang bersangkutan dibagi dengan penjualan. Nah, ini nanti untuk persentase pada per komponen itu nanti caranya adalah menggunakan 3 cara ini. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Baik, untuk selanjutnya ini adalah contoh untuk analisis Kamen Size. Nah, untuk analisis Kamen Size ini sama ya dengan contoh year to year dan trend tadi. Ini saya ambil dari handout, kemudian saya pindahkan ke Excel supaya saya lebih mudah untuk menyampaikan ke saudara tanpa perlu bolak-balik slide tersebut, ya. Oke, untuk analisis Kamen Size karena ini merupakan perbandingan ya di dalam satu laporan keuangan yang sama, hanya saja ini dengan elemen yang berbeda, ya. Nah, untuk yang akan pertama akan saya sampaikan itu adalah di laporan posisi keuangan ini nanti ada data laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, ya. Nah, untuk laporan posisi keuangan yang akan kita hitung per komponennya itu adalah dasarnya adalah ini persentase per komponen. Jadi untuk elemen-elemen aktiva itu nanti cara menghitungnya adalah elemen yang bersangkutan dibagi dengan total aktiva. Lalu untuk pasiva itu nanti juga sama elemen yang bersangkutan dibagi dengan total pasiva. Kemudian untuk laba atau rugi itu elemen yang bersangkutan dibagi dengan penjualan. Nah, oke, kita lihat di dalam soalnya, maka angka 4% ini diperoleh dari mana? Ya, 4% ini diperoleh dari 4 juta dibagi dengan 100 juta dikali 100%.
ya, maka ketemu 4%. Sama juga untuk piutang, ini nilainya dari 7.500.000 dibagi 100 juta, ya, dikali 100%. Ya, jadi hati-hati untuk pembandingnya itu adalah dari masing-masing elemen. Jadi kalau elemen aktiva, ya berarti pembandingnya itu adalah total aktiva. Kemudian untuk pasiva berarti dengan pasiva. Nah, ini nanti silakan saudara coba untuk menghitung elemen persediaan sampai dengan mesin, ya. Dan ini juga boleh saudara coba. Nah, untuk utang dagang ini juga sama, ya. Tetapi nilai 100 juta ini bukan dari total aktiva, tetapi adalah total dari pasiva, ya. Maka di sini nilainya adalah 15 juta dibagi dengan 100 juta total pasiva, ya. Kemudian untuk utang gaji dan upah ini juga sama, 7.500.000 ya dibagi dengan 100 juta. Nah, 100 jutanya juga berasal dari total pasiva, yaitu utang dan juga modal. Ya. Selanjutnya itu adalah laba rugi, ya. Laba rugi pembandingnya itu adalah penjualan, ya, karena penjualan ini adalah 100%. Maka untuk penjualan sendiri itu adalah 150 juta dibagi 150 juta dikali 100%. Lalu harga pokok penjualan itu nilainya adalah 90 juta dibagi 150 juta ya dikali 100%. Maka ketemunya adalah 60%. Sampai dengan laba setelah pajak. Jadi pembilangnya itu adalah 150 juta. Ya, itu adalah penjualan. Nah, ini adalah yang perlu saudara istilahnya ini adalah patokannya saudara. Ya, dalam saudara menghitung persentase masing-masing komponen. Oke, kalau saudara nanti sudah selesai dalam melakukan perhitungan, boleh dicek satu persatu ya, siapa tahu angka di sini ada yang keliru. Ya, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Yang pertama itu terkait dengan komposisi aktiva. Nah, untuk komposisi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu terdiri dari aktiva lancar sebesar 27,50% dan juga total aktiva tetap itu adalah 72,50%. Nah, kalau ini merupakan perusahaan manufaktur ini sudah cukup baik ya dan wajar. Kenapa? Karena kalau perusahaan manufaktur itu memang lebih banyak memiliki aset tetap dibandingkan aset lancar karena memang kegiatannya itu dalam bentuk produksi ya. Jadi bisa punya pabrik atau mesin ya. Jadi untuk perusahaan manufaktur ini sudah wajar, cukup wajar. Tetapi ini menjadi tidak wajar apabila ini adalah perusahaan perbankan ya. Kalau ini perusahaan perbankan biasanya itu aset tetapnya itu sangat kecil. Ya, sangat kecil ya. Karena rata-rata untuk perusahaan perbankan itu tidak memiliki aset tetap yang besar. Ya, lebih memiliki total aset lancar yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya kita lihat dari masing-masing aktiva tetap dan aktiva lancar. Komposisi aktiva lancar itu terdiri dari ya 16% untuk persediaan, ini 16%, atau kalau secara keseluruhan dari total aktiva lancar itu nilainya 57. Nah, ini sebenarnya keliru ya. Ini seharusnya nilainya kita hitung di sebelah sini sama dengan ya 16 juta dibagi dengan 27. Ya, ketemunya adalah 58%. 58%. Silakan saudara koreksi di handout saudara. Nah, di sini kita lihat dari persentase untuk
total aktiva lancar kalau kita lihat untuk persediaannya itu berapa persen. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesulitan untuk perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagang. Kenapa? Karena hampir separuhnya itu adalah persediaan barang dagang. Berarti aktiva lancar ini didominasi oleh persediaan. Berarti kalau persediaan ini kan salah satu aset lancar yang memang liquid tetapi dikategorikan tidak terlalu liquid ya. Jadi dia masih kesulitan dalam melakukan penjualan. Jadi turnover-nya masih kurang baik. Kemudian dari sisi aktiva tetap ya ini cukup tinggi ya. Kalau ini memang perusahaan manufaktur ini cukup wajar karena aset tetap yang dimiliki itu tinggi karena untuk kegiatan operasional. Lalu yang selanjutnya adalah struktur modal. Struktur modal ini terdiri dari 52,50% itu adalah utang, kemudian 47 persennya sendiri itu adalah modal sendiri. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut ya, perusahaan itu sudah mulai berada pada posisi utang itu melebihi modalnya. Nah, jumlah utang yang cukup besar ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan melakukan tambahan aktiva tetap untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ya, jadi perusahaan itu memperoleh aktiva tetap itu bukan dengan cara meningkatkan labanya, modalnya, ya, tetapi dengan cara berhutang. Ya, dengan cara hutang. Maka nilai utang ini itu jauh lebih tinggi daripada total modal. Nah, oleh karena itu di masa yang akan datang, perusahaan ini masih membutuhkan tambahan dana, sebaiknya tidak dilakukan menerbitkan surat tanda utang lagi, tetapi dengan cara menerbitkan saham atau menggunakan sebagian dari laba ditahan. Jadi untuk kedepannya karena perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membayar bunga dan juga membayar pokok, maka apabila ingin melakukan ekspansi lagi bisa dengan cara menerbitkan saham ya atau menggunakan laba ditahan. Ya, jadi bisa dimanfaatkan laba ditahannya. Oke, itu untuk laporan posisi keuangan. Sehingga dari kesimpulan ini kita juga bisa melihat ya, walaupun perusahaan itu memiliki aset yang cukup tinggi, tetapi aset ini masih didominasi oleh aktiva tetap ya. Kemudian perusahaan itu ada kesulitan dalam melakukan penjualan barang dagang, terbukti karena nilai dari persediaan yang dimiliki itu hampir 50% lebih dari total aktiva lancar yang dimiliki. Ya, ini cukup bikin istilahnya hati-hati ya, perusahaan itu harus hati-hati dalam memanage kembali bagaimana penjualan barang dagang ini supaya barang yang ada di dalam gudang itu bisa turnover-nya tinggi. Ya. Oke, selanjutnya dari sisi laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba itu terdiri dari 91,25% untuk biaya, lalu labanya 87,5%. Nah, 91 ini ya terdiri dari harga pokok penjualan, kemudian biaya usaha, kemudian biaya bunga, dan juga pajak. Ya, maka nilainya cukup tinggi, 91,25%. Ya, walaupun hal ini cukup tinggi ya biayanya, tetapi dalam kegiatan operasi ini perusahaan masih cukup baik karena bisa menghasilkan laba walaupun itu nilainya hanya 8,75%. Artinya meskipun kecil ya,
di sini kegiatan operasionalnya itu masih bisa berjalan dengan cukup baik. Nah, tetapi kalau dilihat kembali ya, bahwa untuk komponen biaya yang paling besar itu nilainya adalah di sini saudara ganti, silahkan. Ini adalah 60% sesuai dengan yang ada di dalam eh, perhitungan. Ya, di sini tertulis 70%, saudara ganti nanti dengan 60%. Artinya, di masa yang akan datang, perusahaan ini masih harus meningkatkan kembali efisiensi produksinya agar HPP ini bisa ditekan, ya, kemudian bisa menjadi nilainya lebih kecil lagi. Karena kalau kita perhatikan di dalam penilaian ini, yang paling tinggi itu adalah harga pokoknya. Ya, walaupun kita memahami bahwa perusahaan ini manufaktur, ya, tetapi akan lebih baik apabila ke depannya perusahaan itu bisa menekan kembali, ya, nilai dari beban pokoknya, sehingga harapannya dengan bisa menekan harga pokoknya, laba yang dihasilkan itu bisa menjadi jauh lebih tinggi. Oke, seperti itu contoh kesimpulannya. Ya, silakan saudara buat nanti kalau misalnya di dalam contoh kasus soal, kemudian saudara diminta buat kesimpulan, ya bisa dengan cara seperti ini atau saudara bisa explore kembali, ya. Intinya dari umum dulu, saudara lihat secara umum, kemudian mendetail khusus sampai ke pokoknya. Seperti itu. Untuk contoh dari analisis Common Size, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.